bertemu kembali dalam renungan malam bersama dengan saya, Penutua Mikawati dari Jemaat GKI Kandang. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku sekalian selalu dalam kesehatan, kekuatan, berkat, dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari dalam edisi renungan malam pada malam hari ini, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan mengambil pada 2 ayat saja, yaitu pada ayatnya yang kelima dan pada ayatnya yang ke-6 yang akan saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini kembali menceritakan bagaimana keadaan umat Tuhan, di mana kita mengetahui bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah yang dikasihinya. Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi bangsa Israel sehingga Dia tidak membiarkan bangsa ini ditindas oleh bangsa lain. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Dan jika kita melihat di mana Tuhan ingin supaya bangsa ini bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjiannya. Jika bangsa ini selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan pada perjanjiannya, maka Dia akan menjadikan bangsa ini suatu bangsa yang besar, bangsa yang kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan kepada bangsa Israel tidak pernah berhenti, meskipun mereka melakukan berbagai hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menuntun bangsa ini. Setiap kali mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan selalu memberi pengampunan, bahkan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan saudaraku, kasih Tuhan juga tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi kasih Tuhan juga berlaku bagi kita saat ini, di mana Tuhan juga mengasihi kita. Jika dulu bangsa Israel dibelenggu oleh penjajahan bangsa-bangsa lain, sekarang kita tidak dibelenggu oleh penjajahan bangsa-bangsa lain, tetapi kita dibelenggu oleh dosa dan pelanggaran kita. Selayaknya kita menerima hukuman, selayaknya kita dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kasih dan kemurahan Allah, Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal supaya turun ke dunia ini untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Jadi kasih Tuhan tidak semata-mata hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi kita semua. Tetapi kasih itu juga akan berlaku jika kita selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu, di mana Dialah yang menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Karena di zaman anugerah ini kita diberi keselamatan hanya dengan satu syarat. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melakukan hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu menjauhi dosa. Karena dosa dan pelanggaran kita, karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, seperti firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, seperti dahulu Allah mengasihi bangsa Israel, kasih itu tetap sama bagi kita saat ini, sampai Dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Jadi hanya satu, jika kita ingin beroleh keselamatan, jika kita ingin beroleh suatu kehidupan yang abadi, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, hanya percaya kepadanya saja. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini,
supaya bisa menguatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Mesias hidup kita, Sang Pembawa damai di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan malam pada malam hari ini, kembali saya akan mengajak kita berdoa untuk menutupi renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diperdengarkan pada saat ini, di mana kami diajarkan bahwa kami senantiasa harus menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, keselamatan itu hanya berasalnya daripada Engkau. Kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada kami saat ini. Tuhan telah mengurniakan anak-Nya yang tunggal. Itu semua karena semata-mata kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan hidup kami. Selayaknya kami mati, tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami. Sehingga ya Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Ajarkanlah kami supaya kami lebih mengenal dan lebih dekat kepada Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa, di mana hamba saat ini ingin mendoakan bagi setiap pemirsa, pendengar yang melihat atau menyaksikan program di dalam YouTube GKI ini, yaitu program Renungan Malam. Siapapun dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka, membimbing mereka, memberkati di dalam setiap kehidupan mereka tiap-tiap hari, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Jikapun mereka dalam pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Jikapun mereka dalam keadaan sakit, di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka. Dengan iman mereka percaya bahwa Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka melalui setiap usaha pengobatan yang dilakukan. Demikian juga ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi program Renungan Malam pada malam hari ini. Siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan program Renungan Malam ini, biarlah setiap kami yang ambil bagian, kami boleh terberkati oleh Tuhan. Demikian juga bagi sekalian orang yang mendengar bahkan menyaksikan program ini, mereka pun lebih-lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami mau taruhkan dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan malam untuk kita pada malam hari ini. Bertemu kembali dalam renungan malam selanjutnya. Terima kasih. Shalom.